Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anik Dwi Ernawati akan menjelaskan tentang pengertian dasar-dasar supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision yang artinya melihat. Jadi, supervisi dapat diartikan sebagai melihat dari atas. Pengertian lain menjelaskan supervisi adalah suatu aktivitas yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Dalam perspektif pendidikan Islam, pengertian supervisi merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang supervisi pengawasan pada Al-Quran. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Ayat ini menjelaskan bahwa supervisi pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Allah tidak diragukan dalam kehidupan kita setiap waktu. Allah tidak akan melepas pengawasan kepada semua ciptaannya, dan tidak satupun ciptaannya dibiarkan sendiri. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran surat Qaf ayat 17. Ayat ini menjelaskan bahwa supervisi pengawasan dari malaikat. Malaikat adalah makhluk yang berbeda dengan manusia, karena malaikat diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu. Sehingga malaikat mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi manusia dan memonitor segala perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang ketiga, dalam Al-Quran surat Yasin ayat 56 menyebutkan supervisi pengawasan dari diri sendiri atau individu masing-masing. Saat kita meninggal dunia dan saat hari perhitungan, maka anggota tubuh kita akan berbicara tentang semua hal yang dilakukan selama hidup di dunia. Dan kita tidak memiliki daya upaya selain pasrah saat semua anggota tubuh kita berbicara untuk menilai perbuatan kita saat di dunia. Dari yang sudah dijelaskan tadi, supervisi dalam perspektif Islam pertama dimulai dengan kemauan dan kesadaran diri masing-masing. Beriman bahwa Allah selalu mengawasi kita kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat menjadi batas-batas kita dalam mengambil keputusan dan menjadikan kita bersikap selalu hati-hati. Pengawasan Allah lebih teliti dari supervisor yang biasa kita hadapi, seperti kepala sekolah dan pengawas. Dari ayat-ayat yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil pelajaran bahwa pada kita yang terkadang lupa atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia tidak mengingat Allah sangat dekat dengan kita, dekat dengan seluruh ciptaan-ciptaannya. Ayat-ayat tadi juga memberi petunjuk tentang kekuasaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Allah mempunyai kewenangan yang tak terhingga atas segala kehidupan dan kematian, sehingga Allah adalah supervisor yang maha bijaksana. Supervisi dalam perspektif Islam mengedepankan pendekatan yang humanistik, dan bukan hanya pengisian pada kertas yang berupa data-data, dan tidak sekedar penuntutan kerja yang maksimal, tetapi lebih menekankan pada pendekatan dan masukan nilai-nilai Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Arika Maulida Kusuma akan menjelaskan tentang unsur dari dasar-dasar supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada sistematis, berarti dilaksanakan secara teratur.
situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Supervisi dilakukan secara terbuka, tidak tersembunyi. Selain itu ada juga unsur utama dalam dasar-dasar supervisi pendidikan, yaitu unsur personal. Lingkup pertama dalam supervisi pendidikan adalah para personal dalam sekolah yang disupervisi. Para personal yang dimaksud adalah kepala sekolah, staf, tata usaha, siswa, pokoknya yang ada dalam sekolah itu. Hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap kepala sekolah yaitu antara lain ada masalah nilai pendidikan dan pengajaran, yang kedua ada program pendidikan dan pengajaran di sekolah, masalah administrasi. Sedangkan kalau pegawai tata usaha yang perlu disupervisi yaitu masalah pembukuan, masalah administrasi, masalah data dan statistik di sekolah, dan juga masalah rumah tangga sekolah. Kalau hal-hal pokok yang perlu disupervisi terhadap guru antara lain masalah wawasan dan kemampuan, masalah kegiatan dan keaktifan guru, masalah persiapan mengajar guru, masalah target kurikuler dan ekstrakurikuler, masalah kerja sama guru dengan siswa, dengan sesama guru, kepala sekolah, pokoknya masih banyak lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak ada kesalahan. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Berdiani akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang dasar-dasar supervisi pendidikan Islam. Langsung saja, pendidikan merupakan sebuah usaha sadar yang sengaja dirancang untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses pembelajaran. Dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan faktor utama yang harus terus dikembangkan dan harus dibina agar dapat berkembang secara terus-menerus. Potensi guru harus terus berkembang dan dibina karena agar guru dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Lalu, seiring dengan perkembangan waktu yang semakin cepat mendorong guru untuk harus terus berkembang dan belajar menyesuaikan dengan agar dapat mengetahui ilmu pengetahuan maupun teknologi. Selanjutnya, dengan hal tersebut, masyarakat mempercayai bahkan menyerahkan putra-putrinya kepada guru agar dapat dibina dan dikembangkan melalui pembelajaran yang ada di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor keberhasilan sebuah pendidikan yaitu guru maupun tenaga kependidikan lainnya. Jadi, dalam meningkatkan sebuah mutu dalam lembaga atau mutu pendidikan, hal pertama yang harus dibina atau yang harus dikembangkan yaitu dari guru maupun staf, karena mereka adalah faktor keberhasilan dari pendidikan. Jadi dapat disimpulkan dasar-dasar yang melatar belakangi adanya supervisi pendidikan yaitu adalah faktor guru maupun staf, karena mereka adalah penentu keberhasilan sebuah pendidikan. Itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi Aziz. Saya akan menjelaskan materi terakhir yakni paradigma supervisi pendidikan Islam. Apa itu paradigma? Paradigma sendiri secara sempit itu dapat diartikan sebagai landasan atau acuan yang digunakan untuk pengembangan di masa depan. Artinya paradigma supervisi pendidikan Islam yakni hal-hal yang akan dijadikan acuan untuk pengembangan supervisi di masa depan. Menurut Sehertian ada 4. Yang pertama ada pembinaan kurikulum, kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga
Paradigma ini sendiri pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia melakukan dua supervisi. Yang pertama, supervisi yang dilakukan kepada sahabat yang tinggal di daerah pemerintahan Islam, yakni di Madinah maupun di kota Makkah, yakni dengan pembinaan secara langsung. Seperti pada kasus seorang Arab Badui yang kencing di masjid, di dalam masjid. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik dan juga riwayat Bukhari Muslim. Suatu ketika ada seorang Arab Badui itu kencing di dalam masjid. Lantas para sahabat memarahi orang tersebut dan memaki-makinya. Namun apa yang dikatakan Rasulullah ketika melihat hal tersebut? Beliau menyiramnya bekas kencing itu dengan satu ember air dan membersihkannya, mensucikannya, dan bahkan di hadis Bukhari itu kurang lebih beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Ya, di sini terlihat suri tauladan beliau bagaimana cara memperlakukan supervisi kepada sahabat-sahabat yang tinggal di daerah mukim, yakni dalam mengingatkan seseorang, dalam memperbaiki seseorang itu hendaknya menggunakan tata cara yang baik, bukan dengan memaki-maki. Seperti beliau langsung mencontohkan dengan hal beliau menyiram dan mensucikannya. Kemudian beliau juga memberi nasihat kepada sahabat yang memaki Arab Badui tersebut supaya tidak memaki, melainkan menunturi dengan hal-hal yang baik. Supervisi yang kedua, yakni beliau lakukan kepada sahabat yang tinggal di luar daerah mukim. Beliau melakukan supervisi dengan cara memilih sahabat yang kompeten untuk dijadikan guru, kemudian memberi semangat para guru dan mengadakan pertemuan untuk memberi instruksi akan semangat. Nah, itulah suri tauladan beliau dan apa hal yang beliau lakukan dalam proses supervisi tersebut. Dari situ kita dapat menjadikannya sebagai paradigma. Hal-hal apa saja yang kita jadikan acuan untuk melakukan supervisi pendidikan Islam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, sekaligus mengakhiri penjelasan dari kami kelompok 12 MPI 5B.